Perkenalkan, nama saya Messi Tania dari kelas 4B8 dengan NIM 220611020568. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengadilan Manajemen. Balance Scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran kinerja eksekutif. Balance Scorecard diciptakan oleh Robert Kaplan, profesor dari Harvard Business School, dan David Narton, Direktur Riset Kantor Akuntan Publik KPMG. Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa waktu itu ukuran kinerja keuangan yang dimanfaatkan semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak lagi memadai karena terlalu berfokus pada kinerja jangka pendek. Konsep dan evolusi perkembangan Balance Scorecard. Konsep Balance Scorecard berkembang sejalan dengan perkembangan pengimplementasian konsep tersebut. Balance Scorecard telah mengalami evolusi perkembangan, yaitu yang pertama, Balance Scorecard sebagai perbaikan atas sistem pengukuran kinerja eksekutif, yaitu yang kedua, Balance Scorecard sebagai rangka perencanaan strategik, dan yang ketiga, Balance Scorecard sebagai basis sistem terpadu pengelolaan kinerja profesional. Konsep kinerja. Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Sasaran strategik beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim, atau unit organisasi. Penilaian kinerja. Konsep penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan personelnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimanfaatkan oleh organisasi untuk, yaitu yang pertama, mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personel secara maksimal. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel. Yang ketiga, menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi personel. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Selanjutnya, kinerja apa yang harus dihasilkan oleh karyawan? Kinerja apa yang harus dilakukan oleh personel? Jawaban atas pertanyaan di atas tergantung pada asumsi tentang lingkungan bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Yang pertama, jika organisasi memiliki karakteristik customer, kinerja yang harus dihasilkan yaitu membangun kepuasan customer, memiliki personel yang produktif dan berkomitmen, menghasilkan finansial return memadai. Oleh karena itu, kepuasan customer-nya hanya dapat dihasilkan oleh personel yang mampu memproduksi dan menyerahkan produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customer. Organisasi memerlukan sistem penghargaan untuk memotivasi personel dalam menghasilkan value bagi customer. Hubungan antara penghargaan dengan hasil. Hampir semua organisasi hubungan antara penghargaan dan hasil adalah linear. Semua perusahaan juga menetapkan batas atas dalam pembayaran insentif bagi manajer. Tidak menengahnya, penetapan batas atas dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, ketakutan bahwa bonus yang tinggi akan dibayarkan untuk suatu kondisi yang seharusnya tidak pantas untuk diberi penghargaan karena adanya keberuntungan. Yang kedua, ketakutan bahwa manajer akan termotivasi untuk mengambil tindakan
pengangkatan laba tahun sekarang dengan mengobarkan laba jangka panjang. Yang ketiga, ketakutan terhadap adanya kemungkinan kesalahan dalam perencanaan. Yang keempat, keinginan untuk tidak membayar lebih bagi manajer tingkat rendah dibandingkan yang dapat diterima oleh manajer tingkat atas. Yang kelima, keinginan untuk mempertahankan total kompensasi. Yang keenam, keinginan untuk tidak menyerang dari praktik standar dalam industri.